yang melanggar sih melanggar, tapi kan seluruh Jakarta apa nggak ada yang melanggar? Coba kita tanya dulu. Ya nggak gitu dong. Suruh Pak RT pakai rok saja. Negara kalau tahu negara punya hukum, nggak bisa seenaknya. Mas anaknya udah di atas sertifikatnya mana? Yang bertopeng Zoro inget? Ya. Viral sampai luar negeri. Wow. Santuy people, welcome back again bersama Nyonyo dan Mamang. Dua topi mangkok In here, always in here. here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dijengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok Radio Santuy, linknya ada di deskripsi. Deskripsinya. Ya. Nyoh, kemarin kita ketinggalan soal Pak RT yang menegur Ruko di Pluit. Kenapa tuh? Ruko yang katanya makan bahu jalan, terus makan saluran air. Dan netizen pada memuji aksi Pak RT ini. Dia bilang RT rasa gubernur karena berani tegas. Iya. Aku pikir cuma sekedar menegur, bener dibongkar dong. Wow. Gokil. Dan ini pemilik ruko, beberapa pemilik ruko yang dari sudut pandang pemilik ruko dia merasa dirugikan. Karena ya semakin sedikit lapak buat ini yang kan berdagangnya. Iya. Tapi sebenarnya itu ya yang sesuai peraturan seperti itu harus dibabat gitu. Betul. Nggak boleh makan bau jalan sama saluran air, ntar banjir yang disalahin. Kan? Pemilik ruko beserta karyawannya yang menamakan kayak aliansi pemilik ruko dan UMKM katanya ngeprotes. Heran, aku mah heran. Pokoknya ya? Herman, ceki-ceki meluncur. Terus. Ninyo, kita buka dari sini. Kompas.com 4 jam yang lalu. Ruko makan jalan di Pluit mulai dibongkar. Pemilik dan karyawan demo. Warga RT 0 dengan ketua. Padahal kalau nggak salah Pak RT-nya ada yang bilang ini bukan warga-warga saya gitu. Cuman emang kebetulan kerja di area situ, di mana area situ area lingkupnya si RT tersebut. Ceki-ceki people. Play. Karyawan dan pemilik ruko di Jalan Niaga Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara hari ini melakukan demonstrasi saat akan dilakukan pembongkaran ruko yang makan bahu dan saluran air. Para karyawan menolak pembongkaran ruko karena takut terdampak, guys. Dalam tuntutannya mereka minta Ketua RT Riang Prasetya untuk turun dari jabatan karena dianggap mencari sensasi. Salah satu pemilik ruko, Boy Hendy, bilang kalau dia udah dapat izin dari PT Jakarta Propertindo atau Jakpro buat memperluas tempat usahanya hingga memakan bahu jalan dan saluran air. Terus menurut mereka kenapa juga hal ini baru dianggap jadi masalah padahal posisi ruko makan bahu jalan dan saluran air udah ada dari 2019. Sekarang karena akan dilakukan pembongkaran, salah satu pemilik ruko bilang kalau omset usahanya terus menurun bahkan hanya 300.000 per hari. Selain itu ada juga pemilik usaha yang mengancam akan PHK 40 karyawan kalau sampai rukonya dibongkar. Ada berapa karyawan yang terdampak? Ada 50 saya. Sebagai rakyat kecil gitu ya. Kalau bos madunya banyak, tapi kalau kita mau minta siapa? Ya kan? Kalau masih dipakai kerja, kalau enggak otomatis kan pasti kurang karyawan dong. Orang tempatnya digusur. Sebelumnya para pemilik ruko udah dikasih kesempatan untuk membongkar bagian yang memakan bahu jalan dan saluran air. Tapi sampai hari ini 24 Mei 2023 baru ada 4 ruko yang melakukan pembongkaran, guys. Nah karena para pemilik ruko nggak kunjung membongkar, Satpol PP pun turun tangan untuk melakukan pembongkaran. Tapi pembongkaran tidak akan dilakukan secara menyeluruh dan Pemkot Jakut tetap minta pemilik ruko buat melanjutkan pembongkaran secara mandiri. Kalau menurut kamu aksi demo para karyawan sama pemilik ruko ini gimana? Komen ya. Ya gimana ya? Pemilik ruko mengancam akan PHK karyawan. Itulah apa ya yang menyebabkan para karyawan berdemo. Iya memang gitu, ada pekerjaan yang bisa dibilang akan hilang gitu. Tapi kan ya itu melanggar aturan bahu jalan gitu ya. Panjang banget tuh, nanti kita lihat flashbacknya lagi yang diukur. Panjang banget itu, kalau bisa jadi jadi jalan ya bisa bikin lancar gitu. Ya kenapa baru sekarang gitu ya? Mungkin ada laporannya sekarang, mungkin baru berani bertindak tegasnya sekarang gitu. Yang jelas kalau dibilang mau cuma sekedar jadi sensasi ya udah nggak apa-apa selama itu bener mah sensasinya mah. Sama tadi kan kalau alasannya
kenapa dari 2019 kok baru sekarang gitu kan. Nah, tapi kan di situ dijawab tadi kan kalau misalnya udah ada himbauan sebelumnya. Cuman kita nggak tahu si sebelumnya itu kapan gitu kan. Sebelumnya pada saat ini. Jadi seminggu yang lalu apa ya? Begitu disidak ketahuan udah dihimbau. Bongkar dah lu, bongkar sendiri dah lu yang ngurus dah gitu. Dikasih waktu sampai yang ditentukan gitu kan. Akhirnya nggak dibongkar. Jadi kemungkinan pembongkaran tidak secara menyeluruh. Jadi kayak di beberapa titik. Jadi mau nggak mau si pemilik ruko ngebongkar sendiri gitu. Atau malah memperbaiki pemilik ruko saking sakleknya gitu. Terus yang kalau mau disikat nih yang tadi tuh Jakpro nih gimana nih yang katanya sudah memberikan izin gitu. Gimana tuh? KPK. Apakah ada pungli atau suap? Jadi kita ke nextnya. Next. Nih Nyo, flashback tanggal 11. Iya, lebih deh seminggu lebih lagi. Ini nih ketua RT yang katanya rasa gubernur gitu. Gokil, pemberani gitu. Ceki people. Play. Kelihatan nanti kita lihat ya di depan. Seperti ini ya. Nih, ini tuh udah sumpah berani banget sumpah nyalinya. Ini tuh udah bau, Nyok. Nih. Ini saluran air nih, Pak. Nih. Oh, berarti di bawah keramik ini ya? Saluran air. Tahu saluran air pinggir jalan? Iya. Ini harusnya bau jalan ini. Iya. Nah, ini saluran air. GSB-nya harusnya di dalam. Jadi dia nutup saluran air. Ini bahu jalan diambil lagi 4 meter lebih. Banyak banget ya. Banyak banget, Nyok. Maka saya sebenarnya mau menyampaikan dulu nih ya dalam hal ini untuk pihak kecamatan Penjaringan. Jadi perlu diketahui nih buat para penghuni ya pemilik ruko blok Z 4 Utara dan blok Z 8 Selatan. RT berapa RW berapa Pak? 11 RW 03 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan. Perlu saya sampaikan dulu nih. Bila kita memiliki satu bidang tanah dengan sertifikat lalu kita membangun tanpa izin di IMB, namanya bangunan tanpa izin. Tapi kalau ini ya yang tidak ada sertifikat dan dibangun tanpa hak kepemilikan dalam sertifikat dan tidak ada IMB, namanya ini bangunan liar. Bangunan liar ini. Jadi saya sampaikan itu harus tahu. Ini negara punya aturan. Betul. Jadi jangan bisa seenaknya aja. Yang saya sesalkan adalah pihak Kecamatan Penjaringan ya, yang sampai hari ini masih dijabat oleh Repikado Romadi ya. Saya udah menyampaikan ini dari tahun 2019 sampai hari ini tahun 2023 belum juga ada pelaksanaan pembongkaran. Kalau misalnya dalam tempo yang 3-4 bulan ke depan ini tidak dilakukan penindakan, akan seluruh fluid ini sama seperti ini. Negara ini nggak kekurangan Pak pejabat yang pandai Pak. Yang kurang adalah pejabat yang punya integritas. Taruh dulu. Berarti ini sejalur dengan protes yang baru. Ini jejak digital kan, udah beberapa hari yang lalu ya. Di protes yang baru dia bilang, kenapa baru protes sekarang? Dari 2019 kok gua nggak diprotes? Di masa lalu ternyata sudah dikonfirmasi. Iya. Dari 2019 Bapak RT ini sudah protes ke pihak kecamatan. Iya benar. Dan nggak ada respon sampai sekarang. That's why dia sekarang makin menggebu-gebu. Kalau pertanyaannya kenapa sekarang jadi berani gitu? Karena bisa kita lihat ya sekarang netizen bersama warga masyarakat atau pejabat yang benar dan viral. Betul. Jadi ibaratnya kasarnya nih ya bahasa kasarnya, doi udah ngaju ke kecamatan, nggak digubris. Ya dia ngadu ke netizen, yang akhirnya dikawal rame-rame sama netizen dan benar ketar-ketir. Iya. Keren ini, rasa gubernur nih. Mau dibilang sensasi ya kalau memang sensasi selama itu bener mah ya udah gitu kan. Iya. Bener kita mah butuh pejabat yang bener. Mau sensasi mau gimana selama kerjanya bener hasilnya bagus mah ya udah gitu. Betul. Daripada sensasi-sensasi. Gak yang cuman gimmick di depan kamera doang ya Mang ya. Come on man gitu. Ini bener loh nyalinya gede loh. Baru RT loh. Bahkan tadi diprotes untuk turun jabatan. Mau turun kemana lagi udah RT gitu. Jadi warga gitu. Maksudnya gimana tuh? Lanjut lagi yuk. Lanjut. Integritas dan moral. Ini mana? Pihak Kecamatan Penjaringan mana integritasnya? Kok didiamkan? Berani banget Kok dibiarkan? Ingat Pak. Pak, ya.
Jadi kan Pak yang bangun ini kan harusnya kan mereka kan lapor dulu ke Ya. ketua RT. Ya. Nah, Bapak sebagai ketua RT itu gimana, Pak? Tidak ada laporan sama sekali. Mereka toto bikin. Saya juga heran ini. Ini diizinkan oleh siapa? Awalnya ruko ini dulu milik PT Jakpro, Pak. Jakarta Propertindo, milik BUMD. Pada sebelum tahun 2019 masih tertib, masih oke. Karena mereka ada pengawas aset. Tapi setelah itu dijual, Pak. Tahun 2019 dijual aset ini. Beralih kepada orang per orang. Baru pada penyerobotan lahan terjadi. Ya, ini saluran air, Pak. Ini saluran air. Ini bahu jalan selebar ini. Nah, ini biar nanti pihak Pemkot ya harus tahu ini. Ya, pihak wali kota, terutama pihak Pemprov. Kalau mengharapkan pihak kecamatan kelurahan, saya udah upaya, Pak, dari tahun 2019 sampai Nyali hari dia ini. sumpah sih. Pak, Ya. ada berapa bangunan nih yang Ini sumpah RT bernyali gubernur, sumpah. Ya aku ngerti sih jadi posisi dia, mungkin dia gerah ya, saluran air ketutup, bermasalah di area dia gitu kan. Yang Pak RT gimana nih, saya banjir terus Pak RT, saya macet Pak RT gitu. Di mana yang menggunakan area situ ya mayoritas bukan kemungkinan memang pasti ya, yang sering tuh ya warga situ gitu, RT-nya dia. Dan setauku emang di Pluit itu rame banget, Kusut banget. Tapi ini kalau dilihat dari daerahnya sih kayak di daerah kayak deket-deket Muara Karang kayaknya. Dan di situ emang kusut banget. Kalau aku lihat sih kayaknya daerah-daerah Pluitnya. Iya, Muara Karang kan Pluit. Oke, Nyo, ini stop dulu di sini. Kita dari masa lalu balik lagi ke masa kini meluncur. Oke, jos. Nyo, ini yang kemarin dua ruko yang bongkar keramik depan. Jadi katanya ada beberapa ruko yang memang ya udah disiplin dan ya faktanya berarti mereka salah gitu. Iya, Cuma iya. yang batu-batu aja yang susah gitu. Ini mereka bongkar keramik depan, ceki-ceki people. Play. Iya. Oh ini yang tadi. Ruko Pluit yang pemilik diberi. Oh iya, yang tadi ya dari sudut pandang sebelah sana ya. Tapi keramiknya beda, Nyok. Petugas nih udah dikerahkan nih. Kayaknya nih tukang dari rukonya nih. Bangunan terdiri dari ruko, tempat makan, tempat usaha lain. Segitu tuh, maaf. Nah ini saluran airnya. Nah ini segini, Nyok. Gila. Bisa buat 2 mobil kali ya. Iya. Ya salah, mana panjang lagi ke sono. Tunggu Mang, aku mau nanya deh. Apa Kalau di tuh? bahu jalan tuh orang boleh parkir gak sih? Gak boleh ya? Nggak boleh, Pak. Dilarang parkir di bahu jalan biasanya kan ada tulisannya kayak gitu. Berarti kemungkinan nggak boleh, tapi biasanya tetap ada aturan-aturannya, aturan-aturan secara tidak tertulis gitu ya. Kalau nggak ada rambunya, kalau ada rambunya kadang dilanggar gitu. Lanjut lagi. Lanjut. Tujuannya? Ini siapa nih? Korlap Satpol PP. Oh iya. Memantau dan melihat sebatas mana prokes Sikat Pasapol. Kalau ini Mas setuju. dilakukan pembongkaran mandiri oleh pemilik ruko. Itu dia sengaja banget ya, maksudnya udah pakai biaya berapa buat bikin kayak begituan gitu kan. Bagus banget loh itu. Gegabah Sama. aja. Sama yang tadi aku salvok itu kan, Apa tuh? tadi dia si pegawainya kan bilang kayak ya kan harus dibongkar, jadi kan harus di di layoffin gitu kan, Iya, karena dipecatin kekurangan. gitu. Karena area makannya jadi berkurang, area untuk customernya gitu kan, otomatis petugasnya juga harus berkurang gitu kan. Ya itu Anda harusnya protes ke atasan Anda. Sama Atasan Anda yang bermain tidak rapi gitu. sama yang tadi dia bilang iya pendapatannya jadi turun gitu. Sekarang gini nih, kalau ini logika aku ya, Mang, ya. Logika sikat. Dulu waktu zaman-zamannya Ropang Plus itu ada di Muara Karang, itu kan rame banget kan. Itu kecil loh tempatnya. Kalau orang yang mau makan di sana mau antri sepanjang apa juga tetap ditungguin. Jadi bukan masalah tempat gede kecilnya
tempat usahanya gitu. Jangan-jangan memang tidak ramai usahanya. Terus mengkambing hitamkan. Iya, jangan gitu dong. Nih Nyo, nextnya Nyo. Next. Nih Nyo, kita flashback lagi. Ini waktu momen pemiliknya adu mulut kalau nggak salah, marah-marah ke Pak RT-nya. Perasa kebal hukum, kata captionnya. Cek-cek people. Play. Guys, lagi rame nih soal pemilik ruko di Pluit Jakarta Utara yang caplok bahu jalan untuk tempat usahanya. Pas ditegur malah marah-marah. Kejadiannya pas Kamis 11 Mei 2023. Pak RT yang bernama Rian Prasetya ini menegur salah satu pemilik ruko berinisial F karena bangunannya yang melewati saluran air dan bahu jalan. Pas ditegur, F malah marah dan cekcok dengan Pak RT. F nggak terima nih kalau rukonya dibilang melanggar aturan. Menurutnya, ia tak perlu lapor ke RT untuk membangun rukonya. Harusnya DSB-nya itu ada di dalam, Pak. Ini saluran air, nggak boleh ditutup. Ini ditutup. Ini bahu jalan, Pak. Lihat lebarnya. 4 meter ya Pak ya? Iya. Harga nih. Meter. Nah ini nih. Ini yang bilang katanya nggak mau ditutup itu gotnya. Siapa bilang nggak mau? Iya kan? Siapa bilang nggak mau? Gotnya nggak mau nih. Gotnya nggak mau nih. Yang ngomong lu. Itu bukannya lu, kalau Pemprov. Nah mantap. Karena aja kan Pemprov. Oh. Kenapa kamu berani bangun? Bangun apanya? Itu kenapa kamu bangun ini? Itu banyak suka muncul. Lu got saluran air. Lu mengatur saluran air. jangan ngatur wilayah suka-suka lah. Jangan serakah, Pak. Indonesia punya negara, Pak. Ya silakan sih lu apa gua? Indonesia punya negara. Negara kalau tahu Negara punya hukum. Nggak bisa seenaknya. Mana anaknya? Udah di atas Sertifikatnya mana? Selain F, pemilik ruko Gila. Aku respect loh. Nyalinya ya bisa dilihat si bapak tadi dengan setelannya kayak gini, kayak wah sepertinya dia punya kenalan orang dalam gitu. Iya, Tapi iya, terabas aja karena Pak RT ini tahu rakyat bersama Pak RT. Betul. Lanjut lagi yo. Lanjut. lainnya yang bernama Bambang juga nggak terima nih pas ditanya alasannya merenovasi bangunan jadi 2 lantai. Dia bilang renovasi yang dilakukannya nggak ada hubungannya dengan bangunan. Ia sampai nantangin Pak RT untuk melapor ke lurah, camat, ataupun wali kota. Menurut Riang, seharusnya Jalan Niaga Blok Z itu memiliki lebar 18 meter, namun kini hanya tersisa 7 meter aja. Pak RT juga bilang kalau laporannya sudah dibuat sejak 2019 lalu, tetapi nggak mendapat respon. Barulah pas tahun 2023 ini, Pemprov DKI menerima laporannya. Berdasarkan hasil pendataan, para pemilik ruko itu melanggar izin mendirikan bangunan. Keberadaan ruko yang mengokupasi fasilitas umum tidak berizin dan berdampak pada penyempitan ruang. Kini pemerintah Jakarta Utara sedang mempersiapkan rekomendasi teknik agar bisa mengeluarkan surat peringatan pembongkaran bangunan. Kalau menurut kalian gimana nih? Komen ya. Ya gila, dari 18 sisa 7 mah 11 meter hilang. Bisa buat berapa mobil, bisa buat berapa motor itu buat ngalirin ya jalan itu. Tapi Pak RT ini siapa sih di balik Pak RT ini, kok sepertinya berani banget berani ya? dan tangguh. kayak ya aku ngerti tadi dia diremehin kan, lu cuman RT. Kalau bagus begini mah ditunggu netizen. Betul. Tanya aja sama warga yang dia dia RTI selama ini. Iya, dia pimpin gitu gimana? Dia RTI selama ini gitu. Kinerjanya bagus enggak? Gokil Pak RT ini, kita kawal jangan sampai kenapa-napa. Iya dong. Sekarang kita ke nextnya. Next. Nah Nyo, ini Nyo, aksi demonya 9 jam yang lalu dari Labib Muharis katanya Maya. Pemilik ruko Pluit menolak pembongkaran. Ya iyalah, lu bakal rugi gila kali. Padahal bukan haknya. Cek people. Play. Bangunan ruko yang menyerobot jalan di Pluit, Jakarta Utara belum juga dibongkar secara mandiri oleh pemiliknya. Padahal Pemda memberikan tenggat terakhir hari ini Selasa 23 Mei 2023. Saat ini hanya tampak puing bebatuan yang berserakan sisa dari pembongkaran seadanya. Pedagang dan penyewa ruko di lokasi mengaku menolak pembongkaran. Tolonglah perhatikan nasib rakyat kecil ini. Ya. Kita sudah minta perpanjangan waktu pembongkaran, kita sudah masukkan ke pemerintah. Tolong diperhatikan nah. Kita nggak tahu, semua tergantung pemerintah. Ya melanggar sih melanggar, tapi kan seluruh Jakarta apa nggak ada yang melanggar? Coba kita tanya dulu. Ya nggak gitu dong. Terus lu orang kecemplung ke jurang lu ikutin gitu? Nggak gitu dong. Pertama yang mau aku tanyakan, lihat rakyat kecil sebelah sono. Lu bukan rakyat kecil. Iya. Karena sejak kapan rakyat kecil punya ruko? Betul. Hah? Ruko itu mahal. Harusnya lu usahanya gerobakan gitu. Tolonglah.
Orang kok nggak mau? Ini kan sesuai aturan Iya. gitu. Kalau point of view-nya dibalik, orang yang melanggar aturan yang dia buat pasti nggak terima. Betul. Kadang suka anjir kawas gedung, anjir. Isi lanjut lagi. Lanjut. Kalau mau bongkar semua bongkar, jangan cuma satu tempat aja. Ini namanya diskriminasi. Sebelumnya, Pemkot Jakarta Utara memberi tanda batas ruko-ruko yang berdiri di badan jalan di Pluit Penjaringan Jakarta Utara Sabtu 20 Mei 2023. Ruko yang ditandai dengan cat semprot ini harus dibongkar pemilik ruko paling lambat 23 Mei 2023. Polemik bangunan yang melanggar aturan ini menjadi perhatian publik saat Ketua RT Riang Prasetya terlibat adu argumen dengan salah satu pemilik ruko yang melanggar. Video perdebatan ini viral di media sosial. Menurut Riang, ada 42 tempat usaha yang menyerobot bahu jalan dan saluran air. Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Jakarta Utara mengeluarkan surat rekomendasi teknis terhadap sejumlah bangunan di Ruko Niaga Pluit Jakarta Utara. Surat tersebut menyatakan ada pelanggaran bangunan sehingga akan dibongkar. Dia mungkin si bapak tadi ngerasa kalau mau ya semuanya gitu ya, semuanya ya udah gitu ya. Cuman RT lain mau nggak kayak gini, berani nggak kayak gini. Dia kan ya dibongkar ya karena dia ada di area yang di RTI. Di RTI Oleh Pak RT rasa gubernur tadi, Pak Riang Pak gitu Riang. kan. Pak Riang gembira, pemberani dan tangguh. Kita kawal ya. Tenang Pak, kita kawal. Betul. Kita ke nextnya. Next. Inyo, 3 jam yang lalu ada Zoom call Pak RT dengan Kompas sepertinya mah. Captionnya yang begini baru RT rasa gubernur. Ya. Jeki people. Play. Saya harus sampaikan dulu, saya juga tidak ada di lokasi pada saat orang-orang tersebut melakukan demo ya di depan kantor saya. Perlu saya sampaikan bahwa demo yang dilakukan itu harus memiliki dasar hukum. Yang perlu saya sampaikan adalah terkait dengan reklame ataupun spanduk-spanduk yang disampaikan yang ditujukan kepada saya berkonsekuensi hukum, sehingga harus diperhatikan kembali. Perlu saya sampaikan ada 2 hal. Satu adalah etika bernegara, kedua adalah etika bermasyarakat. Etika bernegara adalah kita harus patuh terhadap hukum, patuh terhadap aturan. Bila mana pemilik ruko memang bersalah, perbaiki kesalahannya. Jangan membuat kesalahan baru dan jangan menghasut orang-orang yang tidak mengerti permasalahan ini. Saya lakukan ini dari tahun 2019, 2020, 2021. 2022 3 kali saya bikin surat. Kalau dikatakan saya tidak tahu terhadap pelanggaran, salah. Saya tahu persis terhadap pelanggaran itu. Makanya saya laporkan kepada Lurah Pluit dan Camat Penjaringan. Namun tidak ada tanggapan. Lalu saya berkirim surat dengan Bapak PJ Gubernur Heri Budi Hartono, baru ditanggapi pada Januari dan Februari 2023. Jadi dia sebenarnya melakukan eskalasi sesuai SOP atasannya lagi gitu kan, gak ada respon ya, akhirnya dia ke gubernur langsung ke PJ, ya. PJ Gubernur pengganti jabatan pokoknya mah gitulah. Baru diproses gitu. Ya salam, keren ini, pinter banget RT-nya. Perjuangannya ini banget ya Bang dari 2019. Gitu. Mungkin dia mendengarkan aspirasi rakyat yang di RTI oleh dia gitu kan. Ya Pak macet Pak banjir, Pak apa gitu. Ya sebagai area situ ya kayak ini yang disebabkan macetnya bukan dari warga gua nih gitu. Gua nggak bisa tinggal diam nih. Kayak gitu. Lanjut lagi Nyo. Gitu. Masih bersih gitu. Okay. Lanjut lagi Nyo. Lanjut. Kalau pada saat ini ada tindakan eksekusi, itu adalah tindakan tegas atas nama hukum oleh pemerintah. Jadi jangan demonya ke saya selaku RT. Saya ini hanya menjaga lingkungan saya supaya tertib. Menjaga lingkungan saya. Keluarkan sertifikat kalian, keluarkan IMB kalian. Ingat, saudara-saudara tadi yang demo di depan kantor saya, satu, kalian demo tidak memiliki hubungan terhadap permasalahan ini. Kalian karyawan, yang dibongkar itu saluran air dan jalan, bukan usahanya, bukan tempat usaha kalian, bukan tempat pekerjaan kalian. Itu mesti tahu. Makanya masyarakat ini harus bisa belajar, terdidik sehingga mengerti sosial seperti apa, lingkungan seperti apa, bukan asal demo tanpa tujuan. Itu yang perlu saya sampaikan. Dan saya perlu sampaikan lagi bahwa jangan melakukan hal-hal perlawanan atau pembangkangan kepada pemerintah. Menurut saya seperti itu. Iya, Pak Riang, tapi Bapak sudah mengetahui apa yang menjadi tuntutan mereka?
Saya harus sampaikan dulu, saya juga tidak ada di lokasi. Yo, ini mah si karyawannya juga di demo karena aku yakin di dalam tanda kutip diancam dipecat sama pemilik toko. Yuk bantu demo nih, kalau nggak kalian bakal dipecat gitu. Iya benar. Tapi masuk akal, yang dibongkar itu bukan usahanya, lu tetap bisa usaha, cuman ya sesuai dengan sertifikat yang lu punya areanya. Iya, gitu. Jangan mau bayar segitu terus mau yang lebih gede gitu. Kalau mau yang lebih gede ya sewa lagi atau beli lagi tanah yang lebih gede. No gitu. dagang di lapangan bola gede, anjir sebel banget. Beli lapangan bola tuh. bola pingpong tapi ya kecil dong ya gitu. Coba yuk next aja. Next. Oh, ini ada sedikit artikel yang membagongkan dari Detik ya. Ruko makan jalan di Pluit mulai dibongkar. Terus kan pemilik dan karyawannya demo. Di slide berikutnya Yongs, Ahmad Syaroni bela Riang Prasetya yang didemo pegawai ruko di Pluit. Demo kok Pak RT, agak geli ya gitu. Wah gitu. Untuk sekelas Pak RT lu bisa face to face kok gitu, bukan yang apa ya, yang bekerja di gedung khusus segala macam. Gak perlu demo ngobrol. Bener. Kalau memang Anda salah ya akui gitu nih. Ahmad Syaroni nih anggota DPR sampai sekaligus dia tuh apa ya, Crazy Rich Priuk apa lupa pokoknya daerah Jakarta Utara gitu. Iya. Sampai bela Pak Riang sama ngekritik demo kok Pak RT. Agak geli ya katanya, agak geli. Tek ke rumah Pak RT-nya. Iya Pak, mohon izin saya mau membicarakan masalah. Oh bro, bener. Demo liar anjir. Liar. Mumet. Jangar kanu babatok gitu. Jangar kanu babatok gitu. Jangar kanu babatok. Oh babatok. Coba kita kasih next ya. Next. Nih yo. Ada spanduk-spanduknya, semoga bisa kelihatan di sini ya. Tak terima dibongkar paksa pedagang ruko Pluit, caplok bau jalan gelar aksi demo. Ceki people. Ini Bapak yang tadi nih. Kami pemilik UMKM dan karyawan-karyawan sudah berdagang di sini sejak 2019. Belum ada RT Riang sebelum RT Riang Prasetya menjabat 2003. Oh sejak 2003. Ya berarti yang salahnya pejabat sebelumnya. Dia bilang kan tadi di situ tulisannya kami sudah di sini sejak 2003 sebelum RT Riang menjabat gitu. Tapi kan ya balik lagi itu kan yang dibongkar kan bukan usahanya gitu. Balik lagi kalau misalnya dia 2003 udah di situ, ya mungkin memang bener gitu awalnya cuman segitu nggak makan bahu jalan. Nah pas 2019 mungkin dia ngebangun gitu loh, mungkin karena 2019 tuh awal gitu. Mula menjabat sepertinya 2019 periode 2019 sampai 2024 tuh awal mula menjabat tuh si Pak RT tuh. Memang dari sebelumnya udah ada misalkan ya. Ya maksud aku yang bermasalah berarti RT sebelumnya yang ngediemin itu gitu loh. Iya. Inilah tolonglah. Tapi kalau dilihat katanya nggak ada izinnya. Harusnya kan kalau ada izinnya terus diizinkan pasti ada dokumen yang diserah terimakan dong. Ini katanya kan nggak ada, berarti nggak ada izin. Emang nggak ada izin dari yang sebelumnya, emang udah bermasalah. Mungkin izinnya gini, tangan kamu mana? Ya Bu. Ya Bu, tolong ya Bu ya. Mungkin gitu. Lanjut lagi. Lanjut. Warga RT 001 dengan arogansi ketua. Bener nggak lu warganya? Pertanyaannya itu. Iya. Apa kan lu cuma warga RT luar yang kerja di situ? Hei, cek KTP. Dicari RT Riang Prasetya alias Paul katanya menghilang karena tidak mau bermusyawarah dengan warga dan UMKM RT. Nih kan udah diinfoin kasih apa masa tenggang gitu. Nggak mau musyawarah, yang pas awal-awal dikasih tau aja itu yang bosnya gitu. Liar anjir. Liarnya coba. Liar. Oh ini yang ngeribut itu ya? Iya, si paling ngerekam. Warga UMKM dan karyawan resah sejak Pak RT Riang Prasetya sibuk mencari sensasi katanya. Ntar dulunya udah punya ruko gede gitu apa masuk kategori UMKM? Usaha mikro kecil menengah. Enggak. Bukan usaha besar tuh. Bosnya punya kayak gitu apa masuk UMKM gitu? Enggak lah.
M-nya maksimal kali ya maksudnya. Maksimal. Liur anjir coba. Liur anjir. Liur. Usahanya mah tetap ada ya. Wow, bener dibongkar sama Pol Yang PP. pada saat itu Pak, yang menutup itu siapa Pak? Saya udah ada tutupnya, saya cuma tinggikan dan naikkan gitu doang. Untuk mempertegas Pak, berarti pada saat itu hanya meninggikan. Nah itu tingkat karena saya kan takut Jakarta ini sering banjir, bener nggak sih? Nah itu yang masalahnya di situ. Saya ketakutan. Ya kan makanya saya naikin. Saya punya listrik semua ada di atas semua, saya nggak ada di bawah. Tapi ada izin nggak? Dia naikin apa gimana sih? Naikin terus ya semennya ngalir jadinya begitu gitu. Ya keramiknya wah kan nggak kayak gitu, pusing lah anjir. Bingung aku orang-orang ini kok nggak malu ya gitu. Udah demo Iya, kayak gitu. demo masalahnya kan dianya yang salah Iya, gitu. kok nggak Dan malu. dia pun membela yang iya oke, dia membela posisi yang menurut mereka benar karena mereka bisa dibilang dalam tanda kutip yang aku bilang tadi diancam Iya. akan dipecat kalau dipotong karena wah ini berarti karyawannya dipecat. Ya permainan bosnya sudah pasti untuk mengerahkan karyawan-karyawannya gitu kan. Cuman kan malu sih netizen kan ngeliat kayak apa sih lu tuh salah gitu. Iya, dan yang di situ kan kayak bahasanya tuh kita apa sih intinya kayak jangan halang-halangi kita nyari nafkah. Iya kan nggak dihabisin, maksudnya itu kan nggak, bukan dilarang untuk berjualan di situ atau berbisnis di situ, tapi kan cuman diambil hak negara gitu ya istilahnya. Iya hak negara. Hak negara dong, itu kan bukan hak dia gitu loh. Ya bosnya panas kali nyok, ketar-ketir takut omsetnya menurun gitu. Ya salah sendiri kalau emang takut omsetnya menurun karena tempatnya kecil, mah beli rumah yang gede aja, ruko yang gede. Iya ngapain lagian di beli situ? ruko yang kecil terus Mau ambil untungnya doang. semeter 4 meter anjir diambil, udah gila. Blok gak nyok? Blok. Nextnya nyok. Lanjut. Nyok. Ya. Ini ada warga yang merekam aksi pembongkaran ya. Kayaknya dia mengabsen yang mana yang kena gitu ya. Ya. Tapi better buat mendukung aksi ini, aksi pembongkaran ini, mungkin para warga netizen yang biasa beli atau makan di ruko ini ya stop dulu aja gitu. Biar ya udah lu nggak ada pemasukan nih gitu kan, stop beli di situ gitu. Jangan ibaratnya jangan dukung pelanggar. Tapi kalau kayak aturan. gitu nanti jadi makin ini gak sih Mang? Jadi kayak makin ngada-ngada gitu tuh kan, gara-gara ada pembongkaran nih jadi nggak ada yang beli gitu. Ya udah biarin, siapa suruh ngelanggar gitu. Iya sih. Ya kan ini aksi apa namanya, ibaratnya aksi setuju dengan Pak RT bahwa ini melanggar aturan, melanggar sertifikat, melanggar Ya. gitu. Ceki lanjut, people. Uncle Win Kokoho Jiaxiang katanya. Gak tahu, aku nggak pernah. Laporan terkini dari Muara Karang. Wih mantap. Aku nggak Muara pernah Karang kesini. beneran dong. Bener Muara Karang. Mending warteg Bahari anjir, nggak liar. Tinggal touchscreen. Nggak touchscreen. 15.000 gitu. Itu apa itu? Kenapa gambar babi? Yang ada babinya, biasanya yang ada badaknya gitu. Yang ada babinya. Oh tapi kalau yang itu dia nggak makan bahu jalan ya, yang itu tadi. Yang mana? Yang ada babinya tuh. Enggak. Dia ke dalam kan tadi. Cuma temboknya aja kepanjangan. Iya. Banyak loh ini, sederetan loh. Ini bengkel. Nah normalnya
segini yang di dalam gitu, terus Iya. panjang, lama-lama habis. Ya, lanjut lagi. Lanjut. Bapak-bapak di atas ngapain? Koko Hawker. Apa itunya? Nggak tahu. Ini pakai rijing nih. Di Muara Karang suka ganti-ganti sih makanannya. Oh gitu. Lay-lay. Lay-lay song. Oh ini yang karaoke. kanannya itu apa? Seafood apa lupaku. Seafood, Zigeri seafood. Bukan, seafood yang terkenal. Unit sekali apa aja yang bisa dibacain anjir biar nggak pusing gitu ya. Biar nggak kosong gitu karena ini nggak ada narasinya gitu. Tapi yang jelas PRT luar biasa, PRT Badabes, PRT Wadididau gitu. Dukung terus, kita kawal apakah besok makin rame yang berdemo gitu. Kami warga 001, mungkin RT-nya punya data. Nggak ada warga gua gitu kan. Ya tolonglah ya, paham otak dikit gitu ya. Makan bahu jalan macet. Justru kayaknya kalau menurutku warganya bakalan lebih bersyukur deh kalau itu jalannya tuh makin lebar. Nah, lancar Iya. gitu kan. Blok ini mah. Nextnya. Next. Ninyo tadi suasana pembongkaran, nih suasana demo sebelum kita nanti ke nextnya. Yang jelas mungkin Pak RT sekalian apa ya, mempromosikan diri sendiri juga ya buat naik pemilihan gitu, entah jadi camat, jadi wali kota gitu lah ya. Kalau memang bagus dan kayak begitu tegas dan berani mah gas terus. Betul. Kita sebagai Mamang sebagai warga Jakarta dan Nyonya sebagai warganya di hati Mamang. Ya. Udah lanjut aja Nyonya, cek people. Play. Yang punya restoran bos-bos, kenapa yang demo orang begini? Emang dibayar berapa mau bela orang melanggar peraturan? Betul. FYI ini videonya emang dari sononya ya, bret ya, gitu, bukan dari kita. Yang jelas benar juga secara nggak langsung mereka membela orang yang melanggar peraturan. Betul. Dan nggak tahu ya, aku kayak nggak bisa terlalu menyalahkan karyawannya ya kalau diancam mau dipecat gitu ya. Atau enggak, saya naikin gaji kalian tapi asal kalian ikut demo gitu. Enggak sih, kalau kayak gitu mah terlalu beresiko Nyo. Jadi mending diancam dipecat gitu. Iya sih. Kalau saya naikin gaji kalian gitu, begitu berhasil mana naik gajinya? Ini mah sama aja gitu kan, pengeluaran lebih gede gitu. Jadi mah ancamnya dipecat sudah pasti gitu. Dengan bawa rakyat kecil punya ruko gede, tolonglah rakyat kecil bawa mobil, rakyat kecil pakai dia kayak bos liar bawa pouch, kumaha atuh rakyat anjir kecil pusing. punya ruko, punya rumah juga. Pasti kan dia nggak tinggal di rukonya dong. Enggak, heran lah udah. Pokoknya kita sekarang ke next aja pusing. Next. Yo. Ya. Nextnya ada dari Anabul. Yeay. Yang bertopeng Zoro, inget? Ya. Viral sampai luar negeri. Wow. Kucing bertopeng Zoro pilar hingga bentar negara. Ceki people. Play. Nih, sini. Corak warna hitam di area mata. Kucing yang diberi nama Boy ini mirip dengan karakter fiksi Zoro asal Spanyol. Layaknya memiliki topeng di wajah. Boy merupakan kucing dari hasil persilangan Persia murni dan kucing domestik yang dilahirkan sekitar 2 tahun lalu. Dari memelihara Boy, pemilik mengaku mampu meraup penghasilan lebih dari 10 juta rupiah hingga 100 juta rupiah per bulan. Wow. Abu, contoh nih Abu, si Boy nggak nyusahin babunya Abu, ngasih pemasukan. Abu boro-boro mau dikontenin, didatengin ngelengos, datang kalau lapar sama haus. Tahu gak kalau Abu tuh love language-nya apa? Gigit. Iya, dia physical attack love language si Abu. Lanjut lagi Nyo. Lanjut. Yang didapatkan dari kerjasama agensi luar negeri untuk keperluan konten video. Lewat keunikannya, tidak sedikit pencinta kucing di luar negeri berani menawar 5.000 hingga 50.000 dolar Amerika Serikat untuk sekedar memiliki si kucing. Tawaran mereka antara 5.000 sampai 50.000 dolar. Nggak akan dikasih lah. Enggak lah. Tapi nolak. Iya jelas lah, kita masih sayang lah. Iyalah. Lagian juga kita tidak ngerti kan gimana prosesnya bawa ke luar negeri atau mereka yang datang atau juga yang namanya di online itu kan kita tidak bisa ngambil ini ya. Ada yang cuma iseng, ada yang cuma main-main. Nah kita tidak berani.
Di sisi lain, Kayaknya kalem pemilik ya. kucing mengaku penghasilannya Lucu saat banget. ini dinilai lebih dari cukup, utamanya memenuhi kebutuhannya dan perawatan kucing Lucu yang banget. dimilikinya. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nggak bisa begitu, itu nggak disemir kan? Enggak sih kayaknya. Iya bener kayak topeng yang boy, bawa rezeki lu boy. Iya. Abu ini contoh bu, tolonglah bu bawa rezeki bu, jangan kayak kemarin pilek lah gitu kan. Datang minta minum minta makan habis itu ngelengos nonton di ruang TV. Iya. Si Abu udah kayak bos. Udah bos. Dilus-lus ngegigit. Kalau lapar bae, habis itu dilus tetap ngegigit, terus tetap minta makan. Hayangna naon lah bu, coba. Hayang nanaon labu. Ya labu, buah labu atuh. Dan ke settingnya. Cus, yo. Ya. Openingin dulu dong setting stupid. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah berikan support kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomik-komik, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasi di kolom komen di bawahnya. Yang pertama ada dari Alfi Agatha Viana Bitri Queen. Selamat malam Nyomang dan Santuy People. Astaga aku kok bingung ya mau komen apa. Puyeng lama-lama lihat kelakuan warga Konoha katanya. Aku mau protes sama Nyomang karena kalian aku jadi terkenal jadi Sultan Santuy entah di live Nyonyo, di IG dan di FB Radio Santuy. Dan buat Kak Jowi yang selalu promosiin Sultan Santuy katanya. Udah buat yang mau ramein tongkrongan silakan. Ya memang Alfi ya the real Sultan Santuy gitu. Nextnya Mbak Tri Kadewi. Hai Kalvia ikut nongkrong. Ya hai Nyomang, untuk kasus suami selingkuh sama nenek-nenek sungguh di luar prediksi BMKG asli. Rasanya aku pengen marah tapi di orang tua. Udahlah bingung mau ngomong apa. Semoga bapaknya cepat sadar ya. Tri Suhendra. Ikut nongkrong sini ya sambil nyetak donat katanya. Wow, Semangat. enak tuh. Semangat nyetak donatnya. Semangat terus. Septianita ketawa ngakak pas mama ngebayangin si nenek jadi ke bawah ikut ngebayangin. Speechless mamangnya. Andi Leoret. Kan soal kasus RK gue udah nebak nanti keluar pasti kelompok-kelompok hipokrit sealiran sama dengan kelompok PA yang ngelaporin Luna Maya, Ariel dan Cutari atau kelompok-kelompok yang suka bawa-bawa agama dan main-mainin pasal karet katanya. Tora Zeus. Pagi Nyomang, tolong sampaikan ke barudak anak-anak yang ngaku lawyer. Belajar ilmu hukum di mana? Kalau cuma mau nyari panggung, ini mah ketinggian buat Anda sekalian. Hei, pasaran Anda mah masih di pensi sekolah. Anjir. Siapa bilang video RK meresahkan? Saya dan teman-teman saya nyaman-nyaman saja sih. Betul gitu kan. Kalau mau resah juga keluarga RK karena itu aib. Atau jangan-jangan Anda udah sempat nonton videonya sendirian di kamar sambil senyum-senyum terus nelen air liur, terus kecewa. Iya, kenapa cuma 47 detik? Rifki Nurfalah. Izin masuk lapaknya Mbak Alfia. Dalam kasus ini perselingkuhan itu terjadi karena sangat kurang komunikasi. Si istri ini tidak bertanya, si suami tidak berani ngajak istrinya ngobrol. Lebih baik sampai dijelaskan fetisnya apapun itu. Maaf, topiknya terlalu dewasa nggak sih? Tidak dong, di sini bebas dari anak-anak, semuanya dewasa. Mayuda Pratama, kakak dulu deh ya. Assalamualaikum Nyomang dan Santuy People. Terima kasih tongkrongannya Kalpia. Nenek, wah gila pasti lintrik apa? Dia dilintrik atau pelet katanya. Oke, biasanya kan kalau selingkuh nyarinya yang semloha ya, tapi ini yang lain. Anjir. Mamang hayalannya kembang tahu bahaya. Anjir, mohon maaf, hayalan Mamang suka liar gitu. Yang laporin BK apa masalahnya? Iya, lu orang paling suci di dunia ini kayak nggak pernah bikin salah aja, sumpah aneh. Lu nonton aja juga dosa, berarti lu juga harus dilaporin lah. Orang aneh sok suci banget. Kalau pengen suci gak usah ikut campur urusan orang. Benci aku sama orang kayak gini. Sehat selalu semuanya. Tahan jangan emosi. Tunang Yaya Nur Hayati. Numpang lapaknya Kak Alfia ya. Ini lagi booming nih Nyomang yang diselingkuin sama nenek-nenek. Ya Allah, heran aku. Kok bisa ya? Ya Karim, zaman udah kebolak kali ya. Apa nih, baca-bacain kali ya katanya. Ricky Abdurrahman, ya gimana? Ya gimana, Via emang Sultan Santuy kita. Betul. Katanya tuh Tuan Nugroho. Malam Nyomang dan para Santuy People yang always in here. Main blowing banget sih beritanya. Ya pakai ilmu apa nih simbahnya katanya. Loh kok bisa ya Putri Indonesia jadi calon tiket konser Coldplay? Uangnya buat apa nih Mbak? Ada-ada aja deh bikin laporan apa sih ini masnya katanya. Yang mau berkomentar monggo dipersilakan dan apa itu bertisam-tisam ria guys. Rafiola Verina bingung juga ya mau jambak nenek-nenek takut dosa. Ke bawah anjir kulit kepalanya, tolonglah Mushan.
Makasih lapaknya Santuy People. Putri Indonesia jadi calo apa tuh? Calo bilang dapat dari orang dalam. Kenanya kenanya keluarga, kerabat dan lain. Emang ya Tuhan kalau ngasih kelebihan gak selalu sempurna. Muka elit nyari alasan sulit. Semoga Santuy People sehat selalu. Yes, Last Abdurrahman hadir. Habis. Wow. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan doa kepada Santuy People yang lain. Terima kasih sudah menonton. Iya. Lanjut di komen seperti biasa. Iya. Dan Mama. Cabut dulu dan ciao.